Salam, puji Tuhan, senang sekali pada saat pagi hari ini kita bisa kembali lagi dalam ibadah secara virtual. Dan renungan firman Tuhan saya berikan tema ujian itu indah. Kalau kita sama-sama membuka di dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai dengan 6, firman Tuhan katakan di sana, "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa harus ada pencobaan? Apakah Tuhan menciptakan pencobaan dalam hidup manusia sebagai proses? Firman Tuhan katakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun juga. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kita tahu bahwa pencobaan itu bukan datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Allah sendiri tidak mencobai siapapun. Ujian dan cobaan adalah hal yang sangat berbeda. Pencobaan seringkali datangnya dari diri manusia itu sendiri, sebab manusia terseret dan dipikat oleh keinginan-keinginannya yang jahat. Oleh sebab itu, seringkali kita temui kegagalan dalam hidup manusia. Namun, ujian bisa datangnya dari Tuhan. Ujian terjadi seizin Tuhan untuk mendewasakan iman manusia supaya lebih kuat menghadapi pencobaan-pencobaan yang terjadi di sekitarnya. Perhatikanlah Yusuf. Dia harus diuji kesetiaan dan ketaatannya. Ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, apakah ia dendam? Jawabannya tidak. Yusuf sama sekali tidak menaruh dendam kepada saudara-saudaranya. Ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar, apakah dia meladeninya? Jawabannya juga tidak. Ujian demi ujian, penderitaan dialami oleh Yusuf. Dan pada akhirnya Yusuf tampil sebagai pemenang. Dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Fir'aun. Begitu juga dengan Ayub, hamba Allah itu. Sekalipun Tuhan mengizinkan setan untuk mencobainya dengan penderitaan yang dialami Ayub, namun Ayub tetap taat dan setia kepada Tuhan. Hasilnya, Allah memulihkan keluarganya, kesehatannya, kekayaannya dipulihkan 2 kali lipat. Bahkan Alkitab mencatat, anak-anak perempuan Ayub tercantik di negeri itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tetaplah bersyukur ketika hidup kita diproses Tuhan. Seorang ayah yang baik akan menegur anaknya ketika seorang anak itu melenceng di jalan yang salah. Demikian juga Bapa di surga. Ia tak segan-segan menegur kita apabila jalan yang kita tempuh serong menuju kebinasaan atau kehancuran. Firman Tuhan katakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Tentu seorang ayah yang baik yang mengasihi anaknya akan memberi hal yang terbaik bagi anak-anaknya. Tujuan ujian dari Allah yaitu membawa kita kepada kemenangan hidup. Firman Tuhan katakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ingatlah, kegagalan tidak pernah diciptakan oleh Tuhan, namun manusia yang membuat kegagalan karena dicobai oleh keinginannya sendiri, sehingga manusia melupakan Tuhan. Mari kita selalu mengucapkan syukur, baik dalam suka dan duka, senang ataupun susah. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan yang menjamin masa depanmu. Berikut ini kita akan menyaksikan video inspirasi kehidupan, dan selamat menyaksikan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin cita-cita dan harapan hidup ini tidak sesuai dengan kenyataan. Namun percayalah, Tuhan mempunyai rencana jauh lebih indah dari semua rencana hidupmu. Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi rancangan Tuhan adalah damai sejahtera yang memberikan masa depan penuh dengan harapan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dan Immanuel. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur akan segala sesuatu yang boleh kami hadapi akhir-akhir ini. Mungkin kami dalam keadaan duka, sedih, kami ada dalam keadaan nestapa, namun Engkau tetap memberikan kekuatan dan terus memberikan kemampuan untuk kami menghadapi. Kami percaya bahwa ujian dan proses hidup yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami semata-mata adalah untuk kebaikan kami. Oleh karena itu, kuatkan dan teguhkan hidup kami agar supaya kami mampu menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.